Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmati Hidayah, NIM 105401101819 dari kelas PGSD 5A. Di sini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Salat Tarawih. Salat tarawih merupakan salat sunnah yang dikerjakan oleh seorang muslim dan muslimah untuk menghidupkan malam-malam di dalam bulan suci Ramadan. Salat ini dikerjakan setelah salat Isya dan sebelum salat witir. Berdasarkan dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ibadah ini mempunyai beberapa keutamaan, yaitu artinya barang siapa yang ibadah atau tarawih di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa yang telah lampau. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan lainnya. Pada hadis lain disebutkan para ulama sepakat bahwa reaksi qoma Ramadan dalam hadis tersebut mengacu pada makna salat tarawih. Rasulullah SAW mengerjakan salat tarawih tidak selalu di masjid, melainkan kadang di rumah. Hal ini beliau lakukan karena dikhawatirkan umat muslim akan menganggap salat tarawih adalah wajib, dan hal ini akan memberatkan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah pada suatu malam sholat di masjid, lalu banyak orang sholat mengikuti beliau. Pada hari ketiga atau keempat jamaah sudah berkumpul menunggu Nabi, tapi Rasulullah SAW justru tidak keluar menemui mereka. Pagi harinya beliau bersabda, "Sesungguhnya aku lihat apa yang kalian perbuat tadi malam, tapi aku tidak datang ke masjid karena aku takut sekali bila sholat ini diwajibkan pada kalian." Sayyidina Aisyah berkata, hal itu terjadi pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sebagaimana penjelasan Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari tentang hadis tersebut. Sesungguhnya Nabi ketika menekuni suatu amal kebaikan, maka perkara tersebut telah diwajibkan atas umatnya. Langkah tersebut menunjukkan betapa bijaksananya dan sangat sayangnya Nabi kepada umatnya. Pada hadis di atas dapat ditarik kesimpulan, Nabi melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid hanya 2 malam dan lebih tidak hadir melaksanakan sholat tarawih bersama-sama di masjid karena takut atau khawatir sholat tarawih yang diwajibkan kepada umatnya. Salat tarawih hukumnya adalah sunnah karena sangat digemari oleh Rasulullah dan beliau mengajak orang-orang untuk mengerjakannya. Dalam hadis di atas tidak ada penyebutan bila rakaat dan ketentuan rakaat salat tarawih secara rinci. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan bahwa ia berkata, pernah Rasulullah melakukan sholat pada waktu antara setelah selesai Isya yang dikenal orang dengan atama hingga subuh sebanyak 11 rakaat, di mana beliau salam pada tiap-tiap 2 rakaat dan beliau salat witir 1 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Rasulullah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang pertama kali mengumpulkan para sahabat untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Jamaah salat tarawih pada waktu itu dilakukan dengan jumlah 20 rakaat sebagaimana keterangan dari Yazid bin Rumah telah berkata, manusia senantiasa melaksanakan sholat pada masa Umar radhiyallahu anhu. Di bulan Ramadan sebanyak 23 rakaat, 20 rakaat tarawih disambung 3 rakaat witir. Hadis riwayat Malik. Bukti lain dari keterangan tersebut adalah hadis yang diriwayatkan Sa'ib bin Yazid. Dari Sa'ib bin Yazid ia berkata, para sahabat melaksanakan sholat tarawih pada masa Umar radhiyallahu anhu di bulan Ramadan sebanyak 20 rakaat. Hadis riwayat Al-Baihaqi, sanadnya disahihkan oleh Imam Nawawi dan lainnya. 2 dalil di atas cukup menjelaskan bahwa pendapat terkuat soal jumlah rakaat sholat tarawih adalah 20 rakaat. Apa yang diinisiasi Sayyidina Umar bin Khattab tak hanya disetujui tapi juga dipraktikkan para sahabat Nabi yang lain kala itu, termasuk Sayyidina Aisyah istri baginda Nabi. Hal ini mempertegas ijma' konsensus sahabat karena
Tiada satu orang pun yang mengingkari atau menentang. Tak heran bila para ulama 4 mazhab atau mazhab lainnya pun mayoritas memiliki pendapat ini. Inisiatif Sayyidina Umar yang kemudian diikuti para sahabat dan ulama setelahnya adalah sangat wajar bila kita menengok sabda Nabi. Sesungguhnya Allah telah menjadikan kebenaran melalui lisan dan hati Umar. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis tersebut menunjukkan kredibilitas Sayyidina Umar yang mendapat stempel langsung dari Rasulullah, sehingga mustahil beliau berbuat penyimpangan, apalagi dalam hal ibadah. Penjelasan yang lain adalah hadis berikut, dan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ikutlah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelah aku meninggal, maka berpegang teguhlah padanya dengan erat. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmizi. Semoga kita semua dapat meningkatkan seluruh ibadah kita khususnya pada bulan suci Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menuntun kita untuk menjadi lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmawati Muiz. Baik, saya akan membawa ceramah tarwih yang berjudul Keutamaan Puasa Ramadan. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan ini harapan saya semoga yang akan saya bawakan ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Kaum muslimin, muslimah yang berbahagia, sebagaimana diketahui bahwa puasa adalah salah satu ibadah terbesar dan sebaik-baiknya amalan ketaatan. Dan puasa Ramadan adalah puasa tertinggi dan wajib hukumnya bagi semua muslim. Allah menyatakan bahwa amalan puasa adalah untuknya dan dia langsung yang memberi balasan yang berlipat-lipat, dikhususkan dengan pintu surga, dan dipanggillah orang-orang yang berpuasa darinya untuk masuk. Tidak akan memasuki surga lewat pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Banyak sekali keutamaan puasa pada bulan Ramadan yang dikabarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara keutamaan puasa Ramadan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa puasa juga diwajibkan atas umat sebelum kita. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar bertakwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah 183. Jika puasa bukan sebuah amalan yang agung, maka tidak mungkin puasa juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kita, walaupun puasa mereka berbeda dengan puasa kita. Artinya, bukan pada bulan Ramadan yang diwajibkan atas mereka, akan tetapi malam puasa itu tersendiri telah diwajibkan atas mereka, yang menandakan bahwa amalan ini sangatlah agung. Yang kedua, puasa adalah sebab diampuninya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Rasulullah alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan pengharapan pahala, diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Muttafaq alaihi. Iman maksudnya beriman dengan Allah dan ridho atas diwajibkan puasa Ramadan. Pengharapan yaitu mengharap balasan dan pahala dari Allah. Jika seseorang telah yakin dan ridho akan kewajibannya berpuasa, serta tidak benci atas kewajiban puasa Ramadan, yakin terhadap pahala dan ganjaran yang akan didapat, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Yang ketiga, bahwa pahala puasa tidak terikat dengan jumlah tertentu, akan tetapi pahalanya diberikan kepada orang yang berpuasa tanpa ada perhitungan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amalan anak Adam untuknya dan dilipat gandakan. Setiap satu kebaikan dianggap 10 kali kebaikan tersebut dan dilipat gandakan menjadi 700 kali.
Allah berfirman, kecuali puasa karena amalan itu untukku dan aku akan membalasnya, disebabkan meninggalkan syahwatnya dan makanannya demi aku. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, yaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa setelah menahan nafsu, lapar dan dahaga sehari penuh, dan kebahagiaan ketika menjumpai Allah di akhirat dengan dimasukkannya ke dalam surganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, untuk orang yang berpuasa, dua kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika menemui Tuhannya. Muttafaqun alaihi. Yang kelima, bahwa amalan puasa memberi syafaat kepada yang mengamalkannya, seperti Al-Quran yang memberi syafaat di akhirat kepada orang yang membacanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Rob, aku telah menahannya dari makanan dan syahwat, maka berikanlah syafaat. Al-Quran berkata, wahai Rob, aku telah menahannya dari tidur di malam hari, maka berilah syafaat. Rasulullah berkata, maka keduanya memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, dan Al-Hakim. Itulah 5 keutamaan puasa Ramadan, dan masih banyak lagi keutamaan yang berkaitan dengan amalan puasa. Dengan diwajibkannya amalan-amalan bukan saja memberikan pahala bagi kita, bahkan menjadi kita sebagai makhluk yang utama dan penuh dengan masa depan yang cerah. Semoga kita dijadikan sebagai hamba-hambanya yang taat dan ridho dengan semua keputusannya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.